Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 8 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai dan saya banggakan. Gimana keadaan kamu pagi ini? Baik-baik saja ya? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan anak-anak di rumah tetap sehat, tetap semangat, dan tetap belajar. Sukses menanti kamu. Nah, anak-anakku semua, mari sebelum pertemuan ini kita awali dulu dengan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini senantiasa dapat ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan menjadikan anak yang soleh dan solehah, membanggakan kedua orang tuanya dan guru-gurunya, dan sukses masa depannya. Alaniyah. Al-Fatihah. Anak-anakku semua, kali ini kita sudah sampai pada pertemuan kelima. Ya, pertemuan kelima ini masih membicarakan tentang infak di jalan Allah bagian kelima. Nah, terus KD-nya atau kompetisi dasar ini masih 3.3, yaitu menganalisis isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam yang berbunyi an Hakim bin Hizam radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yatul ulya khairu min yatis sufla wabda biman ta'awlu wa khairus sadaqati ad-dhuhri hina wa man yasta'fif yu'afihullah wa man yastaghni yughnillah. Nah, anak-anakku semua, di dalam hadis ini masih membicarakan tentang infak di jalan Allah. Nah, kemudian dari hadis ini akan kita kaji penjelasannya, ya, di mana hadis ini tadi saya katakan bicara tentang infak, kita jelaskan mulai dari al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Nah, ini artinya apa? Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kenapa? Karena di atas ini adalah memberi, yang di bawah ini adalah menerima. Nah, al-yadus sufla. Namun al-yadus sufla dalam hadis ini tidak melarang, ya, untuk menolak pemberian dari orang lain. Nah, meskipun di sini apa itu tangan yang bawah dianggap, ya, lebih jelek daripada tangan yang di atas, tapi penjelasannya hadis ini tidak melarang, ya, tidak melarang menolak pemberian dari orang lain. Terus berikutnya, ya, khudhu wa ma ja'aka min hadzal ma wa anta ghairu mashrufin wala sa'ilin fa khudhu wa ma la fala tabba'hu nafsaka. Ini dulu pernah Sayyidina Abu Bakar diberi oleh Rasulullah sesuatu, dia menolak karena sudah punya. Maka Rasulullah mengatakan seperti itu, ambillah harta itu, lalu milikilah sebagai hartamu, dan bersedekahlah dengan harta itu. Sesuatu yang datang padamu dari harta ini, sedangkan Anda tidak tergiur bersemangat mengharapkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah. Adapun jika sebaliknya, maka janganlah nafsumu mencari-cari, atau jika harta tersebut tidak datang kepadamu. Artinya, kalau kita sudah cukup tapi masih ada orang memberi kepada kita, jangan kita tolak.
kita ambil, tapi pemberian dari orang tersebut dapat kita salurkan lagi, kita berikan lagi kepada orang lain. Nah ini antara lain penjelasan hari ini. Yang tidak boleh al-yadus sufla itu adalah mencari-cari pemberian orang. Kita nafsunya itu ingin memiliki yang banyak. Nah itu yang tidak diperbolehkan al-yadus sufla. Nah, sedangkan al-yadul ulya hurmiyatis sufla, al-yadul ulya ya munfiqah wa sufla yasailah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas yaitu orang-orang yang memberi infak, dan tangan yang di bawah yaitu orang-orang yang meminta-minta. Nah ini penjelasan dari atas ini. Nah ini lebih baik memberi daripada meminta. Nah berikutnya anak-anak, ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah wa laysa fihi wajhihi muzghatul lahmin. Ini ancaman bagi orang-orang yang suka meminta-minta. Tidaklah seseorang terus meminta-minta hingga kelak pada hari kiamat ia menjumpai Allah, sementara di wajahnya tidak ada sekerat daging pun hancur wajahnya. Ini karena apa? Dia dalam hidupnya dulu suka meminta-minta padahal sudah cukup. Nah, selanjutnya dalam hadis lain Nabi bersabda pula yang berbunyi man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul jamr. Artinya barang siapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir, maka seakan-akan ia memakan bara api neraka. Dia sudah cukup tapi masih meminta-minta. Ini seakan-akan dia itu makan bara api neraka. Naudzubillah. Nah berikutnya, wabda bima ta'ul. Dalam hadis tadi, ini penjelasannya adalah dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Kita memberi infak, kita memberi sedekah itu dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggungan, antara lain keluarga, orang-orang yang dekat itu diutamakan. Nah ini memberi makan keluarga, memberi pada sesuatu orang yang dekat itu lebih diutamakan dalam infak atau bersedekah. Pada kata wa khairus shadaqati an-dhuhri ghina, ini maksudnya adalah sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Artinya orang tersebut sudah cukup, tidak butuh sedekah lagi dari orang lain, maka hartanya, miliknya ini diberikan sebagian untuk orang lain. Ini adalah sedekah yang paling baik. Nah, berikutnya adalah man yasta'fif yu'ifahullah, yang artinya barang siapa yang menjaga dirinya dari kejelekan, maka Allah akan menjaganya. Allah akan selalu melindungi orang-orang yang berniat menjaga harga dirinya. Nah, sebaliknya anak-anak, ya, dalam hadis ini dapat kita temui kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah bahwa Ia akan memberikan balasan surga dan kemudahan jalan menuju surga bagi hambanya yang bertakwa dan senang bersedekah. Jadi balasan itu sudah Allah perkirakan mana yang terbaik untuk orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas. Yang kedua, Rasulullah bersabda bahwa harta yang disedekahkan tidak akan berkurang, sedikit pun tidak berkurang sebetulnya, akan semakin bertambah keberkahannya. Berkah
semakin tambah semakin banyak, tidak akan berkurang dan tambah berkahnya. Yang ketiga, kesimpulannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bersumpah, apabila ada hambanya yang bakhil dan ia mendustakan pahala, ia akan berikan berbagai keburukan. Jika tidak percaya dengan janji Allah, kemudian dia menjadi orang yang bersifat bakhil, medit, ini Allah akan memberikan berbagai keburukan yang ia terima. Yang keempat, Rasulullah telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat dolim dan kikir, karena sifat dolim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat. Jadi sifat dolim ini akan menjadikan kita dalam keadaan gelap besok di hari kiamat. Kemudian sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat-umat dahulu. Jadi sifat-sifat kikir ini yang menjadikan orang itu celaka. Orang itu tega menumpahkan darah orang lain. Karena apa? Sifat kikir yang sudah menguasai dirinya. Dan ini antara lain kesimpulan dari hadis tersebut. Nah, anak-anakku semua, kiranya sampai di sini pertemuan kita pagi ini. Untuk itu, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan menjadikan anak-anak orang yang soleh dan solehah dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.